Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Wahyu pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berseberangan dengan tembok ratapan di Yerusalem, ada sebuah restoran dengan papan bertuliskan, makanan gratis buat siapa saja. Saya dan rekan yang sedang berada di situ tertarik dengan tulisan itu dan segera menuju ke restoran tersebut. Pintunya terbuka dan kami pun masuk. Tapi sayang, setelah kami menanyakan mengenai makanan gratisnya, ternyata sudah habis. Tawaran makan gratis bagi yang sedang lapar dan yang tidak mampu membeli makanan tentu tidak akan dilewatkan begitu saja. Pintu yang terbuka dari restoran menunjukkan bahwa tawaran itu tertuju bagi siapa saja. Tinggal masalahnya, apakah kita mau melangkah ke situ atau tidak. Seandainya makanannya masih ada, tentu kami akan mendapatkan. Seperti sebuah tawaran gratis tersebut, kasih karunia Tuhan juga tersedia secara cuma-cuma bagi siapa saja. Pintu anugerah Tuhan terbuka buat saudara dan saya, dan bagi siapapun yang mau datang untuk meresponi anugerahnya. Dalam Wahyu 4 ayat yang pertama ini tertulis, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos, di mana ia diasingkan, mengalami penglihatan yang luar biasa. Dan dalam penglihatannya itu nampak pintu sorga terbuka. Lalu sebuah suara menyuruhnya naik dan masuk. Kitab Wahyu ini penuh dengan simbol dan makna yang tersembunyi di dalamnya, serta bersifat apokaliptik, yaitu berhubungan dengan akhir zaman. Beberapa hal dapat ditafsirkan secara harafiah, tapi ada bagian-bagian lain yang perlu hikmat Tuhan untuk memahaminya. Di dalam sorga, Rasul Yohanes melihat adanya pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Allah Pencipta yang duduk di atas tahta. Kita perhatikan saudara pada bagian ayat yang mengatakan bahwa pintu sorga terbuka. Pintu sorga terbuka ini berbicara bahwa sebenarnya setiap orang diberikan anugerah, yaitu akses untuk masuk ke dalam sorga. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, semua hutang dosa telah ia bayar. Semua kutuk telah ia tanggung. Tirai di bait suci terbelah, dan pintu sorga terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepada Allah. Kuasa darah Kristus telah memungkinkan semuanya itu, dan tinggal respon kita. Apakah kita mau datang dan masuk dalam pintu anugerahnya yang terbuka itu? Maukah kita menerima kemurahan dan kebaikan hati Tuhan? Ataukah kita mengabaikan dan memandang rendah pintu kemurahan Tuhan yang terbuka? Dalam Roma 2 ayat yang keempat tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka buat saudara dan saya. Pintu sorga terbuka buat kita karena anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Mari kita hargai kasih karunia Tuhan dan responi dengan iman kepadanya. Jangan biarkan pintu sorga yang terbuka itu menjadi sia-sia. Datanglah dan masuklah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selama pintu kemurahan masih dibuka bagi kita. Bagi saudara yang mendengar renungan pada saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhanku. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, datang sebagai manusia untuk menebus segala dosa dan pelanggaranku. Oleh anugerah-Mu aku diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang paling bahagia buat saudara. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Serta setialah dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sebuah penglihatan yang begitu luar biasa, penglihatan ilahi yang dialami oleh Rasul Yohanes, menyatakan bahwa pintu sorga terbuka. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, untuk pintu anugerah, pintu kemurahan, pintu sorga yang terbuka bagi kami. Oleh karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami diselamatkan, diberikan kehidupan yang kekal. Engkau mengampuni dan menebus kami dari penghukuman dan kebinasaan, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, mewarisi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami meresponi kasih karunia-Mu dengan percaya, beriman kepadamu Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu setia. Kuatkan kami di tengah situasi dunia saat-saat ini, agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami masing-masing. Kami percaya Engkau mengerti setiap keadaan kami. Engkau tahu, Engkau merasakan apa yang kami alami. Jamah setiap kami, lawat kami Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami selalu akan disertai dan diberi kekuatan untuk menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.